Halo, kali ini Satria akan review sedikit Wuling Formo Max. Wuling Formo Max ini merupakan varian terbaru dari Wuling ya. Nah, ini basisnya dari Wuling Formo, dimana ini merupakan varian pickupnya dari Formo atau mobil niaganya. Nah, di bagian depan kita lihat ya, di depan itu lampunya multi reflektor dengan sen di bagian tengah dan lampu utama di bagian pinggir. Nah, di bagian depan logo warna merah tanpa adanya fog lamp. Kuncinya seperti ini ya. Dia ada dua kunci, satunya sudah pakai remote ya. Sudah pakai remote. Nah, kemudian kita lihat mesin. Mesin punya cc 1500 cc dengan tenaga 98 horsepower dan torsi 140 Nm. Nah, ini salah satu yang ada di kelasnya, dia sudah ada ABS dan EBD ya. Nah, ini ruang mesinnya, dia belum ada peredam karena juga mobil niaga kan. Nah, di depan wiper. Nah, kemudian juga sen sudah ada di spion juga. Kemudian ini yang berbeda juga dibandingkan sekelasnya, dia bautnya sudah 5 ya, sehingga ini bisa lebih kuat untuk beban yang lebih berat. Nah, ini pintunya model tarik, sudah ada kunci juga, ini pakai remote. Kemudian kita lihat bagian dalam. Nah, di sini dia sudah power window di bagian driver auto, bagian penumpang manual. Ini sudah ada central lock juga. Kita coba hidupkan ya. Nah, ini speedometer, tachometer, speedo, dia sudah lengkap. Ada trip 1 2, ada untuk mengenalkan trip ya. Ada indikator bahan bakar, ada odo, ini untuk saklar lampu. Nah, di sini kalau biasa di Formo atau Convero itu dia untuk ini ya, untuk tangki bensin. Di sini nggak ada, sudah ada AC. Ini varian yang AC ya. Kemudian wiper ada pengaturannya juga, bisa cepat atau lambatnya. Isi AC, ini varian AC, dia sudah sepaket dengan audio. Di sini ada untuk FM, AM, dan juga di bawahnya juga ada USB. Nah, kemudian di sini ada tombol-tombolnya. Ada pengaturan arah semburan ke badan atau ke kaki, dan ke kaki juga. Ada pengaturan AC untuk udara dari dalam atau luar, untuk pengaturan dinginnya, dan untuk pengaturan dingin AC-nya. Ini ada power outlet 12 volt atau 120 watt. Ini transmisinya manual 5 speed ya. 5 speed, rem tangan manual, ada tempat penyimpanan, ada cup holder 2 buah, ada tempat penyimpanan lagi. Nah, di sini di belakang sini juga bisa jadi tempat penyimpanan. Kalau jok depannya agak dimundurin sedikit. Ini glove box, soft opening ya, karena standar di mobil sekelasnya. Jok dia bahannya fabric atau kain. Nah, seat belt dia sudah auto retract ya, jadi kalau kita lepas atau misalnya terjadi kecelakaan, dia langsung kunci. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di sebelah kiri belum ada sun visor untuk penumpang depan. Situ ada tombol untuk power window-nya juga, ada lampu kabin, masih bohlam. Kemudian di bagian driver dia ada sun visor dan ada card holder juga. Nah, seperti itu. Kita lihat bagian baknya atau bagian belakangnya. Ini untuk pengemudi juga bisa ini ya, rebah tegaknya juga ya. Di sini sudah ada headrest juga bawaan. Kemudian di sini ada tulisan Wuling. Nah, baknya ini bukaannya 3-way ya, atau 3 sisi. Jadi depan belakang, belakang dan kiri kanan juga bisa dibuka.
Untuk tebal sasisnya sendiri, dia tebalnya itu 230 mm atau lebih kurang 23 cm. Nah, di sini untuk tangki bensin dia menggunakan bahan bakar minimal RON 92 atau sejenisnya. Nah, di sini juga udah baut 5. Di belakang dia pakai per daun. Nah, itu batangannya lebih kurang 6 batangan sehingga lebih kuat. Nah, ini untuk ban serep juga ada ya, bannya sama, ring dengan profil ban 175 ring 14. Nah, kemudian di belakang, nah ini untuk baknya juga ada stopper ya, supaya nggak bikin lecet bodinya nanti. Di belakang untuk lampu-lampunya, dia bagian ini cuma untuk lampu mundur, lampu sen, dan lampu rem. Nah, lampu mundurnya cuma sebelah kanan ya. Kemudian di sini emblem logo apa namanya pakai logo timbul ya, dan juga ada logo Wuling. Untuk lampu plat nomor dia masih halogen ya, belum LED. Kemudian nah ini kelebihannya lagi, di setiap triway-nya itu atau di pembukaan baknya itu dia ada pengunci lagi untuk supaya nggak goyang. Seperti itu. Supaya nggak goyang nanti kalau misalnya yang bagian belakangnya dilepas. Kemudian kita lihat bagian drive, bagian penumpang kiri. Nah, di sini untuk tampilan kabin dari sisi penumpang kiri. Nah, ini dia kalau kondisi joknya dimajukan, jadi masih ada space untuk penyimpanan barang. Seperti itu. Untuk spion ini, nah ini pengaturan spionnya masih manual ya, belum bisa diatur elektrik. Oke, sekian sedikit review mengenai Wuling Formo Max ya. Terima kasih sudah menonton. Tambahan sedikit, nah di sini untuk pengaitnya ini itu totalnya lebih kurang ada 19 titik untuk pengikat barang. Jadi kalau kita mau ngikat barang akan lebih kokoh ya, atau lebih kuat karena ada banyak titik pengikatan. Nah, terus di bagian baknya juga dia sudah ini ada penahannya, supaya nggak, kalau misalnya kena ada barang kita nggak ada penahan untuk ke kabinnya juga, supaya nggak langsung kena kabin. Nah, di sini juga yang mungkin jadi perhatian juga, antara bak atau baknya itu dengan bagian depan itu tersambung ya. Jadi kalau misalnya ada air atau apa, dia nggak mengendap atau nggak istilahnya nggak menyebabkan karat nanti kalau misalnya ada air atau apa yang menumpuk di sela-sela hubungan antara kabin dengan baknya itu. Baik itu. Oh ya, tambahan sedikit lagi, untuk panjang baknya ini sendiri 2,6 meter, lebarnya 1,7, dan tingginya lebih kurang 390 mm atau 39 cm. Nah, untuk total panjang mobilnya sendiri, dia panjangnya itu total 5,1 meter, dan atau hampir mendekati 5,2 meter, 5,190 cm gitu. Nah, itu dia sedikit tambahan untuk lebih kurang itu untuk tambahan sedikit mengenai Wuling Formo Max. Terima kasih sudah menonton.